Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita ketemu kembali dalam kuliah online dalam mata kuliah ilmu dakwah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Para mahasiswa, untuk mempersingkat waktu pada pertemuan siang hari ini, marilah kita mendengarkan presentasi dengan judul Perkembangan Ilmu Dakwah. Dan kepada kelompok yang saya tugaskan, saya persilakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum atas warahmatullahi waktu yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok ingin mempresentasikan tentang perkembangan ilmu dakwah. Materi yang akan saya bahas yaitu pertama tentang sejarah awal dakwah, yang kedua tentang pengembangan ilmu dakwah. Langsung saja, sejarah ilmu dakwah. Ada yang mengatakan bahwa sejarah dakwah secara umum dimulai semenjak filosofi Yunani sebelum Masehi. Tetapi sebenarnya jauh lebih tua dari itu. Sejarahnya dimulai sejak iblis mempengaruhi Adam dan Hawa dengan propagandanya yang sangat menarik dan memikat hati kedua nenek moyang kita untuk memakan buah kuldi yang terlarang itu. Sejarah perkembangan ilmu dakwah tidak dapat dilepaskan dari sejarah dakwah itu sendiri. Sejauh ini, sejarah perkembangan ilmu dakwah belum pernah dibahas oleh literatur ilmu dakwah. Selanjutnya, untuk materi kedua tentang pengembangan ilmu dakwah. Secara garis besar terdapat tahapan-tahapan perkembangan ilmu dakwah, yaitu 1. Tahapan konvensional. Pada tahap ini dakwah masih merupakan kegiatan kemanusiaan berupa seruan atau ajakan untuk menganut dan mengamalkan ajaran Islam yang dilakukan secara konvensional. Artinya, dalam pelaksanaan secara konvensional belum mendasar pada metode-metode ilmiah, tetapi berdasarkan pengalaman orang-perorangan. Oleh karena itu, tahapan ini juga disebut dengan tahapan tradisional. Yang kedua, tahapan sistematis. Tahapan ini merupakan tahap pertengahan. Pada tahap ini, dakwah juga ditandai dengan adanya perhatian masyarakat yang lebih luas terhadap pelaksanaan dakwah Islam, sehingga memunculkan seminar, diskusi secara sehat, dan pertemuan-pertemuan ilmiah lainnya yang secara khusus membicarakan masalah yang berkenan dengan dakwah. Tahap ini merupakan tahap yang sangat menentukan dalam pengembangan selanjutnya, sebab tahap-tahap gejala ilmu dakwah mulai kelihatan. Yang ketiga yaitu tahapan ilmiah. Tahap ini dakwah telah berhasil tersusun sebagai ilmu pengetahuan setelah melalui tahap sebelumnya dan memenuhi syarat-syaratnya yang objektif, metodik, sistematik, sebagaimana telah disinggung pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Ini adalah berkat jasa para ulama yang telah banyak berupaya untuk menyusun dan mengembangkannya dengan jalan mengadakan pembahasan dan penelitian perpustakaan maupun secara lapangan tentang fenomena-fenomena dakwah yang dianalisis lebih jauh dan telah melahirkan beberapa teori dakwah. Agama Islam mengajarkan tauhid murni, segala pengabdian dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah hidup ini terdapat hidup yang lain. Masa manusia akan menerima ganjaran amal baiknya di akhirat. Manusia adalah pengembang amanah Allah dan khalifahnya di atas bumi, mendorong manusia untuk mempergunakan akal pikirannya, berkata-kata haruslah mengerjakan mempersaudarakan kemanusiaan dan persaudaraan keagamaan dan mengajarkan persamaan. Di atas semua itu, Islam membawa sejumlah nilai-nilai luhur.
akhlak mulia, dan adapun misi Islam adalah misi rahmat bagi seluruh umat Islam. Islam adalah agama samawi terakhir yang bersifat universal dan berfungsi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nilai keramah amatan dari Islam diharapkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan manusia, karena Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman, petunjuk atau hudan, obat atau syifa, dan rahmat bagi manusia untuk mewujudkan fungsi tersebut. Maka Islam harus dipahami secara menyeluruh atau holistik dan mendalam serta upaya yang sungguh-sungguh untuk mensosialisasikan melalui kegiatan dakwah. Sesungguhnya Al-Quran mengandung konsep kemanusiaan karena di alamnya terdapat muatan-muatan yang mengatur hubungan manusia baik secara vertikal maupun secara horizontal. Hubungan manusia yang diatur oleh Al-Quran adalah memancarkan nilai-nilai ketuhanan, bukan kemanusiaan berdiri sendiri, walaupun agama diturunkan dari langit, tapi untuk kepentingan manusia di bumi. Oke. Mungkin sekian dari kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.